firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, tanggal 31 Mei 2024, dalam kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 18. Perikopnya, Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau." Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Ya. Jadi ini lanjutan dari proses dari pelarian Nabi Elia pasca Nabi Elia menunjukkan kuasa Tuhan terhadap Nabi Baal, dan kemudian setelah membunuh 450 orang Nabi Baal, dan kemudian Raja Ahab pulang dan memberitahukan istrinya, dan istrinya memberikan satu ancaman dengan menyuruh orang untuk membunuh Elia. Nah, oleh karena ini tokoh, ya bisa kita bayangkan saat ini pun kalau raja ataupun ya orang-orang di kerajaan itu merencanakan membunuh satu orang, ya biasanya tidak begitu sulit. Tidak begitu sulit. Dan itulah yang terjadi pada awal sebelumnya, di mana Isabel istri Ahab atau permaisuri raja bersumpah akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Elia dengan menyuruh orang lain. Dan ini menjadi satu ketakutan bagi Elia, dan kemudian dia melarikan diri ke padang gurun
sampailah di Gunung Horeb, ya, di Gunung Horeb. Apa yang menjadi renungan bagi kita, ya, pertama, perjalanan kehidupan dunia makin lama makin tidak taat. Nah, itu sudah dimulai dari Daud terus ke Salomo dan seterusnya sampai pada kondisi ini. Dan mungkin sampai pada akhir zaman orang akan makin terus. Dan yang kedua, kita lihat dalam perikop ini bagaimana Nabi Elia, ya, juga teraniaya, ya. Dan mungkin saat ini juga banyak, ya, pelayan-pelayan Tuhan juga mendapatkan aniayanya, mendapatkan tekanan, apalagi berseberangan dengan pemimpin, gitu ya, dengan pemimpin, apakah itu raja, apakah presiden. Dan ini menjadi suatu tantangan yang berat. Nah, ketiga, kita lihat bagaimana Nabi Elia, gitu ya, yang betul-betul bergaul dengan Tuhan. Ternyata rasa takut itu juga ada. Rasa takut itu ada. Sehingga dia melarikan diri. Nah, Yesus juga pernah itu, ya, waktu mau dilemparin oleh orang Yahudi, juga dia melarikan diri. Menyisihkan diri. Seperti itu. Nah, ini juga terjadi, ya, Nabi Elia. Tapi kemudian dia bertemu dengan Tuhan. Nah, saya kira orang-orang yang percaya bukan berarti tidak ada ketakutan, tapi dalam bergaul dengan Tuhan ataupun pasti ada selalu penghiburan yang bersumber dari Tuhan, ya. Begitu juga dengan orang-orang yang percaya saat ini dengan berbagai banyak tantangan kehidupan masih mampu tersenyum, gitu ya, oleh karena ada penghiburan firman Tuhan. Dan mungkin itu yang juga menjadi perenungan bagi kita yang saat ini mungkin tidak seperti apa yang dialami Nabi Elia, tapi dengan berbagai tantangan yang ada, ya, tentu pastinya masih ada sukacita oleh karena firman yang memberikan penghiburan bagi kita, bahwa dalam setiap tantangan pasti ada sukacita yang akan terjadi. Ada sukacita yang terjadi. Nah, jadi dalam perikop ini kembali lagi Tuhan memberikan nubuatan atau untuk dikerjakan, ya. Di mana pada perikop ini satu nubuatan yang disampaikan adanya penggantian, gitu ya. Adanya estafet dalam kenabian. Nabi Elia yang akan digantikan dengan Nabi Elisa. Ya, saya kira dalam perjalanan kehidupan kita ini pun, ya, pasti mengalami regulasi, gitu ya. Tapi bagaimana kita memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik mungkin melakukan apa yang Tuhan kerjakan, gitu ya. Waktu yang kita gunakan mungkin cukup singkat dan akan terus bergulir, ada estafet. Tapi kita lihat bagaimana Elia menyampaikan atau melakukan justru dengan firman Tuhan. Dan tentu itu juga menjadi renungan bagi kita, bagaimana selama kita hidup memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, oleh karena ia akan seperti pohon yang tumbuh di pinggir sungai, yang akan berbuah pada waktunya dan daunnya tidak akan pernah layu, dan apapun yang dikerjakannya akan berhasil. Amin.